Waduh, murai batu kesayangan kok makin hari makin loyo. Jatah jangkrik udah maksimal, vitamin mahal sudah dikasih, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Burung nggak mau bongkar isian, apalagi gacor dor di gantangan. Stres nggak sih, Sobat Kicau Mania? Tenang, karena hari ini saya akan bongkar tuntas satu rahasia yang mungkin sering Anda anggap remeh. Tapi dampaknya ke performa murai batu itu instan dan powerful. Kita nggak bicara soal EF standar, tapi soal racikan buah super yang terbukti mampu menaikkan birahi dan stamina burung dalam hitungan hari. Siap-siap, karena setelah ini, murai batu Anda nggak cuma gacor, tapi juga punya energi non-stop. Ikuti sampai habis, karena proporsi racikannya itu kuncinya. Salam Kicau Mania, selamat datang di channel kesayangan kita, Cinta Kicau Mania. Saya, seperti biasa, siap membagikan ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan di lapangan. Hari ini, kita akan melakukan deep dive, alias penyelaman mendalam mengenai nutrisi penunjang yang sering terabaikan, buah-buahan. Kita akan meracik formula khusus yang berfungsi ganda, sebagai pendorong energi instan dan sebagai stabilisator metabolisme. Ini bukan cuma potong pisang biasa, Sob. Ini racikan terukur yang fokus pada mikronutrisi pemicu gacor. Siapkan catatan Anda, karena kita mulai sekarang. Begini loh Sob, banyak dari kita terlalu fokus pada protein hewani, jangkrik, ulat. Itu bagus untuk membangun otot dan tenaga. Tapi jika kita hanya fokus di sana, burung kita akan kekurangan energi cadangan dan hidrasi yang optimal. Ibarat motor, EF adalah bensin oktan tinggi. Tapi buah adalah sistem pendingin dan pelumasnya. Kalau sistem pendinginnya kurang, mesin cepat panas dan akhirnya murai batu jadi cepat lelah, ngeplong sebentar langsung nyekukruk, diam. Racikan buah super inilah solusi untuk mengatasi cepat lelah dan membuat burung ngecas lebih cepat. Racikan super ini terdiri dari 4 komponen utama, yang masing-masing punya tugas spesifik. Pertama, sumber energi cepat dan serat, the foundation. Kedua, mineral anti-stress, the stabilizer. Ketiga, antioksidan peningkat volume, the amplifier. Dan keempat, vitamin C dan pigmen alami, the closer. Jika keempatnya dicampur dengan proporsi yang tepat, Anda akan mendapatkan fuel booster alami yang aman dan efektif. Mari kita bedah satu persatu. Kita harus mengerti dulu kenapa buah ini penting. Selain sebagai sumber air alami yang super bagus untuk hidrasi pita suara murai batu, biar suara lebih kristal dan gak serak, buah mengandung fruktosa. Fruktosa adalah gula alami yang dipecah oleh tubuh burung menjadi energi lebih lambat dibandingkan karbohidrat sederhana. Artinya apa? Energi murai batu Anda akan bertahan lebih lama di arena. Nggak cuma meledak di awal lalu langsung drop. Ini penting untuk sesi lomba panjang. Kita mulai dari fondasinya, yang mungkin sudah Anda kenal, tapi ada rahasia di baliknya. Pepaya. Jangan anggap remeh pepaya. Fungsi utama pepaya adalah membersihkan saluran pencernaan. Ia mengandung enzim papain yang sangat efektif memecah protein yang menumpuk dari pakan ekstra, jangkrik, kroto. Burung yang pencernaannya bersih, penyerapan nutrisinya optimal. Kalau penyerapan optimal, energi yang dihasilkan maksimal, otomatis gacornya juga maksimal. Pilih pepaya yang sudah matang sempurna, tapi tidak terlalu lembek. Pastikan rasanya manis. Pepaya juga mengandung beta-karoten, provitamin A, yang sangat baik untuk kesehatan mata dan bulu. Di racikan ini, pepaya akan menjadi basis utama, sekitar 50% dari total racikan, karena fungsinya sebagai pembersih sebelum energi lain masuk. Komponen kedua adalah pisang. Tapi tunggu dulu, bukan sembarang pisang. Kita akan menggunakan pisang kepok, bukan Cavendish atau pisang raja. Kenapa kepok? Karena pisang kepok memiliki kadar pati dan mineral yang lebih stabil, terutama kalium atau potasium. Kalium ini penting banget Sob. Fungsinya adalah mencegah kram otot saat burung beraksi intensif dan juga sebagai mineral anti-stres. MB yang stres mudah macet kan? Kalium kepok membantu menstabilkan syarafnya. Proporsi pisang kepok di racikan kita adalah sekitar 20%. Ini cukup untuk memberikan suntikan energi padat tanpa membuat murai batu terlalu cepat kenyang. Ingat, pisang kepok yang digunakan harus yang benar-benar matang, cenderung agak kuning kehitaman agar lebih mudah dicerna. Nah, ini adalah komponen yang sering diabaikan. Apel merah.
Apel ini bukan cuma enak, tapi ia adalah sumber antioksidan quercetin. Dalam konteks murai batu, quercetin ini berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh dan, yang paling penting, membantu menajamkan fokus mental. Burung yang gacor itu butuh fokus untuk membongkar isiannya. Apel merah yang manis dan renyah juga memberikan stimulus tekstur yang disukai MB. Tapi ada peringatan penting. Apel harus dikupas kulitnya. Kenapa? Pertama, untuk menghindari residu pestisida, dan kedua, kulit apel mengandung serat yang terlalu keras untuk dicerna sempurna oleh beberapa murai batu. Juga, pastikan biji apel dihilangkan total, karena biji apel mengandung zat yang bisa berbahaya bagi burung jika termakan dalam jumlah banyak. Keselamatan nomor 1. Dan inilah bintang rahasia dari racikan kita, jambu biji merah. Kenapa jambu biji? Karena kandungan vitamin C-nya super tinggi, jauh melampaui jeruk. Vitamin C ini krusial untuk recovery setelah sesi jemur atau lomba yang intensif. Selain itu, pigmen merah alami pada jambu biji membantu menajamkan warna bulu, membuat burung terlihat lebih sehat dan prima. Ia juga memberikan sedikit tekstur crunchy yang disukai murai batu. Untuk jambu biji, Anda punya dua pilihan. Jika Anda menggunakan blender, bijinya bisa ikut dihaluskan, tapi pastikan blender Anda kuat. Jika Anda menggunakan parutan atau menggeprek manual, lebih baik bijinya dipisahkan sebagian. Di racikan ini, jambu biji merah kita gunakan sekitar 10% dari total, berfungsi sebagai super booster yang memberikan dorongan akhir pada metabolisme. Oke, 4 bahan sudah siap. Pepaya, pisang kepok, apel merah, dan jambu biji merah. Sekarang, mari kita masuk ke tahap paling krusial, proses racikan dan proporsi emas. Ingat, racikan ini harus dibuat setiap hari agar nutrisinya maksimal dan tidak terkontaminasi bakteri. Kebersihan adalah kunci. Pastikan semua peralatan yang Anda gunakan steril. Gunakan pisau stainless steel dan wadah kaca atau keramik. Hindari menggunakan wadah atau alat plastik bekas, karena bisa meninggalkan residu bau yang tidak disukai murai batu. Kita akan membuat tekstur seperti bubur halus, tapi sedikit berserat, sehingga mudah dikonsumsi dan dicerna. Ini dia rahasia proporsi emasnya. Fokus ya. Kita buat untuk porsi harian, misalnya total 100 gram racikan. Aplikasikan proporsi ini. Pepaya 50 gram, 50%, pisang kepok 20 gram, 20%, apel merah 20 gram, 20%, dan jambu biji merah 10 gram, 10%. Campurkan semua bahan ini. Proporsi ini memastikan keseimbangan antara serat, gula alami, dan mineral anti-stres. Proses pencampuran harus dilakukan hingga teksturnya menjadi bubur yang seragam. Jangan terlalu cair seperti jus, karena nanti sulit menempel di wadah pakan. Jika terlalu kental, tambahkan sedikit air minum bersih. Bagi Anda yang tidak punya blender, bisa menggunakan parutan keju yang paling halus, lalu diaduk sampai rata. Jika murai batu Anda benar-benar butuh dorongan ekstra, misalnya saat masa pemulihan mabung atau H3 lomba, Anda bisa menambahkan 1 tetes saja madu murni. Madu berfungsi sebagai sumber energi super cepat dan punya sifat antibakteri alami. Ingat, cukup 1 tetes, jangan berlebihan karena bisa memicu OB atau overbirahi jika dosisnya salah. Racikan buah super ini paling bagus dikonsumsi dalam keadaan segar. Idealnya, buat porsi harian. Jika terpaksa harus menyimpan, masukkan ke wadah kedap udara dan simpan di kulkas. Tapi maksimal 24 jam saja. Dan ingat, sebelum diberikan ke murai batu, wajib dikeluarkan minimal 30 menit agar mencapai suhu ruangan. Memberikan makanan dingin bisa menyebabkan murai batu kembung atau serak. Bagaimana cara pemberiannya? Racikan ini adalah suplemen, bukan pakan utama. Berikan 2 sendok teh kecil, setara dengan wadah buah standar, setiap hari. Jangan mengganti sepenuhnya porsi FOR atau EF harian Anda. Kita ingin nutrisi tambahan, bukan pengganti. Murai batu harus tetap mendapatkan asupan protein yang cukup. Kapan waktu terbaik memberikannya? Ada 2 opsi utama. Opsi pertama, pagi hari, sekitar 30 menit sebelum sesi jemur. Ini berfungsi sebagai energi cadangan saat penjemuran. Opsi kedua, sore hari, saat burung sedang recovery setelah sesi mandi atau jemur. Pada fase recovery, nutrisi buah ini cepat diserap untuk memperbaiki jaringan tubuh dan mengisi ulang baterai. Untuk harian, pilih salah satu waktu saja. Masalah umum.
Murai batu Anda mungkin menolak racikan baru ini di awal. Jangan menyerah. Triknya adalah transisi. Coba campurkan sedikit racikan buah ini dengan fur yang biasa ia makan. Aduk sedikit di wadah pakan. Murai batu biasanya akan terbiasa setelah 3-5 hari. Jangan paksakan, tapi lakukan bertahap. Kesalahan fatal lainnya, mengurangi jatah EF, jangkrik, karena sudah memberikan buah super ini. Jangan, jangkrik adalah fondasi protein dan birahi. Racikan buah ini hanya berfungsi mendukung dan mengoptimalkan penyerapan dari EF. Jika EF dikurangi, tenaga MB akan tetap loyo, seberapa bagus pun racikannya. Apa yang bisa Anda harapkan? Dalam 3 hari, Anda akan melihat perubahan pada kotoran yang lebih baik, tanda pencernaan sehat, dan burung terlihat lebih lincah. Dalam 7 hari, Anda akan mulai mendengar intensitas kicauan harian, ngeplong, yang lebih sering dan bervolume. Karena nutrisi sudah mulai menumpuk dan stres sudah berkurang. Setelah 14 hari konsisten, efek gacor instan yang kita janjikan akan terasa. Stamina burung akan meningkat drastis. Saat dijemur, ia tidak mudah mangap. Saat dibawa ke lapangan, emosi dan birahinya lebih stabil dan terkontrol. Volume suara akan pecah dan isian akan dibongkar tuntas. Ini adalah hasil dari kesehatan usus yang optimal dan energi cadangan yang melimpah. Ada tips khusus untuk H1 lomba sob? Tingkatkan sedikit proporsi jambu biji merah. Misalnya dari 10% menjadi 15%, dan kurangi sedikit porsi pepaya. Jambu biji memberikan suntikan vitamin C dan antioksidan yang optimal menjelang hari H, memastikan burung dalam kondisi puncak. Namun, jangan ubah total, cukup di dosis harian saja. Konsistensi adalah kuncinya. Setelah murai batu Anda gacor maksimal, apakah racikan ini harus dihentikan? Tentu tidak. Jadikan ini bagian dari program perawatan rutin Anda. Untuk perawatan harian, berikan 3-4 kali seminggu. Jika sedang dalam fase mabung atau sebelum lomba, bisa dinaikkan menjadi setiap hari. Ingat, ini adalah dukungan kesehatan, jadi jangan dihilangkan total. Jadi, Sobat Kicau Mania, rahasia racikan buah super ini bukan hanya soal memberi makan, tapi soal memberikan nutrisi mikro yang tepat pada waktu yang tepat. Kombinasi pepaya untuk usus, pisang kepok untuk stamina, apel untuk fokus, dan jambu biji untuk imunitas adalah formula komplit yang dibutuhkan murai batu Anda agar performanya meledak. Jangan cuma ikut-ikutan, tapi pahami ilmunya. Mulai hari ini, praktikan racikan ini dengan konsisten. Gimana? Sudah siap murai batu Anda gacor instan dan bertenaga non-stop? Jangan lupa share pengalaman Anda di kolom komentar setelah mencoba racikan ini selama seminggu. Kita akan bahas hasilnya bersama. Kalau Anda suka konten deep dive seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Cinta Kicau Mania, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di tips-tips rahasia berikutnya. Salam Kicau Mania.